Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Rosiana dengan NIM 216300051 dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi semester 8. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi tentang perencanaan audit. Langsung saja ke materinya, yaitu pengertian perencanaan audit. Perencanaan audit adalah tahap awal dalam proses audit yang sangat menentukan keberhasilan penugasan audit secara keseluruhan. Pada tahap ini, auditor mengembangkan strategi audit secara menyeluruh, serta menetapkan rencana pelaksanaan audit agar tujuan audit dapat tercapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Perencanaan audit bukanlah bagian yang terpisah dari proses audit, melainkan tahapan yang berkesinambungan dan berulang sepanjang penugasan audit yang berlangsung. Tujuan dari perencanaan audit: yang pertama, menjamin bahwa audit dilakukan secara efisien dan efektif. Yang kedua, menghemat waktu, tenaga, dan biaya tanpa mengurangi kualitas hasil audit. Yang ketiga, menetapkan pedoman pelaksanaan audit. Yang keempat, menjadi dasar penyusunan anggaran dan alat pengendalian audit. Dan yang kelima, mendapatkan partisipasi manajemen dan menetapkan standar kerja. Selanjutnya yaitu fungsi perencanaan audit. Pertama, pedoman pelaksanaan audit. Yang kedua, dasar penyusunan anggaran audit. Yang ketiga, alat pengendalian dan evaluasi pengendalian audit. Yang keempat, bahan pertimbangan bagi akuntan publik atau auditor yang diberi penugasan. Selanjutnya, tahapan perencanaan audit. Dalam tahapan perencanaan audit terdapat 8 tahapan. Yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal, di mana dapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama, memutuskan menerima klien baru atau melanjutkan klien lama. Yang kedua, mengidentifikasi alasan klien membutuhkan audit. Yang ketiga, menyepakati syarat penugasan audit dengan klien. Yang keempat, membentuk tim audit yang kompeten. Selanjutnya, dalam tahapan yang kedua yaitu memahami bisnis dan industri klien, di mana harus memahami lingkungan industri, operasi, proses bisnis, manajemen, tata kelola, strategi, serta tujuan dan kinerja klien. Untuk tahapan yang ketiga yaitu menilai risiko bisnis klien, yaitu mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan audit. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, yaitu melakukan analisis awal terhadap keuangan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit, yaitu menentukan tingkat materialitas serta menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko inherent. Tahapan yang keenam yaitu memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, yaitu memahami dan mengevaluasi sistem pengendalian klien untuk menentukan dan prosedur audit yang diperlukan. Tahapan yang ketujuh yaitu mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, di mana auditor mengidentifikasi potensi terjadinya kecurangan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan ke-8, mengembangkan strategi audit dan program audit, yaitu menyusun strategi secara menyeluruh dan merancang program audit yang sesuai dengan karakteristik klien dan hasil penilaian risiko. Metode penentuan audit, objek audit. Pemilihan objek audit dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain yaitu systemic selection, menyusun jadwal audit tahunan berdasarkan risiko, dan yang kedua yaitu in-house audit, di mana audit berdasarkan permintaan khusus dari manajemen atau dewan komisaris pada area yang dianggap bermasalah. Aktivitas dalam perencanaan audit. Terdapat 4 aktivitas dalam perencanaan audit. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi tentang klien dan industrinya. Yang kedua, penilaian risiko dan pengendalian internal. Yang ketiga, penetapan tujuan audit dan sasaran audit. Dan yang terakhir, menyiapkan dokumen dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk audit. Oke, untuk kesimpulannya, perencanaan audit adalah proses vital yang menjadi dasar pelaksanaan audit yang efektif dan efisien.
Tahapan dan aktivitas dalam perencanaan audit harus dilakukan secara sistematis agar tujuan audit tercapai dan hasil audit dapat diandalkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.